habaib, para orang-orang yang soleh mewariskan yang namanya ilmu terhadap anak-anaknya. Dengan ilmulah kita bisa mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmulah kita bisa mengerti tentang salat. Dengan ilmulah kita bisa mengetahui siapa ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di majelis ini kita mendapatkan daripada warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar daripada majelis ini kecuali kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit juga yang saya ingin sampaikan ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbullah lima yabdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah Allah sebagaimana Allah telah memberi nikmat terhadap diri kita. Kita diberi nikmat mata oleh Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah bernafas. Kita diberi nikmat dengan Allah mempunyai lidah. Maka kita wajib untuk cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memberikan nikmat terhadap diri kita. Begitu pula kita juga harus cinta kepada Rasulullah sebagaimana kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta terhadap Allah akan tetapi tidak cinta terhadap Rasulullah, naudzubillah, percuma. Meskipun kita ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa setiap tahun naik haji, percuma amal ibadah kita tidak diterima. Kenapa? Tak cinta ke kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diteruskan dalam hadisnya, wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah keluargaku kata Rasulullah, cintailah keturunanku kata Rasulullah sebagaimana engkau telah cinta terhadap diriku. Kita cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah, akan tapi tidak cinta kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma juga kita meskipun kita ahli ibadah, kita ahli baca Al-Qur'an, percuma kita tidak diterima, mardudatul la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana diceritakan daripada seorang hakim di waktu zaman dahulu kala, ada seorang hakim, seorang ulama besar, yang dimana di suatu ketika ulama besar ini berjalan. Setelah itu mendapati ada seorang syarifah dengan anaknya, 3 orang anaknya. Dia meminta terhadap seorang hakim ini, wahai hakim, wahai syekh, wahai ulama, kami meminta uang terhadap anda karena kami syarifah, kami 3 hari sudah tidak makan. Lalu si ulama ini berkata, si hakim ini berkata, tunjukkan kalau engkau syarifah. Lalu syarifah ini dengan hati yang kecewa berpaling kepada syekh ini, lalu bertemu dengan orang Majusi, orang bukan Islam. Setelah itu orang Majusi membantu orang syarifah ini dengan baiknya, dikasih rumah, dikasih segala macam apa kebutuhannya oleh orang Majusi ini. Suatu ketika syekh ini, ulama besar ini setiap hari bermimpi kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika tidak pernah lama, tidak pernah berjumpa lagi dengan Rasulullah SAW. Sampai dia bertobat, istilah kepingin tahu apa salahnya dia. Suatu ketika Rasulullah SAW memimpikan terhadap hakim ini, Rasulullah memasukkan semua orang Islam ke surganya Rasulullah SAW. Semua orang Islam dimasukkan surga kecuali orang hakim ini. Lalu Rasulullah, saya ingin juga masuk surga ya Rasulullah. Kau udah kau udah masuk surga ya Rasulullah. Jawab dia Rasulullah, bukti akhir membaan orang Islam. Balas bi Rasulullah, kenapa? Telah menyakiti daripada keturunan Rasulullah SAW. Sampai akhir hayatnya seorang hakim ini menyesal hatinya sampai mati dalam su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini termasuk orang yang cinta terhadap Rasulullah, cinta terhadap Allah, dan cinta kepada keturunan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat.